القرآن الكريم. وسيكون الحديث عن هذا الموضوع تمهيدا لمدارسة لكتاب قيم بعنوان أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري رحمه الله تعالى. والكتاب الذي هو أخلاق حملة القرآن مليء بالفوائد التي تهم كل مسلم ومسلمة، ولا سيما من وفقه الله سبحانه وتعالى للدخول في هذا الطريق المبارك، العناية بكتاب الله عز وجل. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas kitab atau pembahasan tematik tentang afdalul dzikri Al-Qur'an Karim. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Qur'an Karim. Dan kajian kita pada hari ini adalah pembuka untuk kajian-kajian berikutnya, yaitu kita akan membahas kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah yang berjudul Akhlaq Hamalatul Quran, akhlak bagi orang-orang yang membawa Al-Quran. Dan ini sebagai pelajaran bagi kita semua, bagaimana cara setiap seseorang yang ingin mempelajari Al-Quran dan ingin mengamalkan Al-Quran. Maka pembahasan ini sangat penting sekali, dan insyaAllah setelah kajian kitab ini atau 2 minggu lagi kita akan membahas tentang kitab tersebut. وسيكون مدارسة هذا الكتاب بعد أسبوعين، أما الأسبوع القادم والذي بعده فسيكون مدارسة في كتاب أو في صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الفرقان. Dan kita akan memulai insyaallah 2 minggu lagi pembahasan kitab Akhlaq Hamalatul Quran. Adapun 2 minggu berikutnya kita akan membahas kitab Kutaib, kitab kecil yang berjudul Sifat Ibadir Rahman, yaitu karakteristik hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. نعود إلى موضوعنا أفضل الذكر القرآن، موضوع حديث هذا اللقاء. إن خير ما ينبغي العبد أن يذكر الله به هو كلامه تبارك وتعالى الذي هو خير الكلام وأحسنه وأصدقه وأنفعه، وهو وحي الله وتنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو أفضل كتاب أنزله الله على أفضل رسول على عبده ومصطفاه وخيرته من خلقه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya sebaik-baik yang diperhatikan oleh seorang hamba yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kalamullah, perkataan Allah tabaraka wa taala, yang merupakan sebaik-baik perkataan, sejujur-jujur perkataan, dan perkataan yang paling bermanfaat, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, yang tidak ada kebatilan di depannya maupun di belakangnya. Dan dia adalah sebaik-baik kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada sebaik-baik rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh makhluknya, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. يقول الله عز وجل في بيان شرف هذا القرآن الكريم وفضله: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال ابن كثير: في هذا اعتناء كبير لشرف الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان يأتيه الملك بالقرآن صباحا ومساء سفرا وحضرا، فكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن لا كإنزال الكتاب مما قبله من الكتب المتقدمة، فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم نبي أرسله الله تعالى. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran ketika menjelaskan tentang kemuliaan Al-Quranul Karim dan keutamaannya.
Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Dan mereka orang-orang musyrik tidak mendatangkan kepadamu dengan sesuatu kecuali kami datangkan yang lebih benar dan lebih jelas penjelasannya. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, ini menunjukkan perhatian yang sangat besar tentang kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau didatangi oleh malaikat dengan Al-Quran di waktu pagi, di waktu sore, di waktu safar, atau di waktu tidak melakukan safar. Setiap kali malaikat datang kepadanya dengan Al-Quran, tidak seperti kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan. Maka ini adalah kedudukan yang lebih tinggi, lebih agung, lebih mulia daripada seluruh nabi-nabi yang lain salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in. Maka Al-Quran adalah sebaik-baik kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala utus ke dunia. أيها الإخوة الكرام، إن فضل القرآن الكريم وشرفه ورفيع قدره وعلو مكانته أمر لا يخفى على المسلمين، فهو كتاب الله رب العالمين وكلام خالق الخلق أجمعين، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، وهو أجل وأعظم ما يتقرب به إلى الله تعالى. فعن فروة بن نوفل رحمه الله قال: أخذ خباب بن الأرت بيدي فقال: يا هناه، تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لست تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya keutamaan Al-Quranil Karim, kemuliaannya, ketinggian derajatnya adalah perkara yang diketahui oleh seluruh kaum muslimin, karena kitabullah Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan perkataan Khaliqul Khalq, yaitu pencipta seluruh makhluk. Di dalamnya ada berita orang-orang yang sebelum kita, juga ada kabar tentang apa yang akan terjadi setelah kita meninggal, juga ada keputusan di antara permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Ada perkataan yang jelas, barang siapa yang meninggalkan Al-Quran maka Allah akan menghancurkannya, dan barang siapa yang mencari petunjuk pada selain Al-Quran maka ia akan disesatkan. Al-Quran adalah tali Allah yang sangat kokoh, dan dia adalah zikir yang bijaksana. Dia adalah jalan yang lurus. Tidak akan tersesat orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dan para ulama tidak akan habis untuk mencari faidah-faidah dari Al-Quran. Juga orang tidak akan bosan dengan sering-sering membaca Al-Quran. Keajaibannya tidak akan habis. Barang siapa yang berkata dengan Al-Quran berarti dia telah berkata yang benar. Barang siapa yang beramal dengan Al-Quran dia akan mendapatkan pahala. Barang siapa yang berhukum dengan Al-Quran dia berhukum dengan keadilan. Dan barang siapa yang berdakwah kepada Al-Quran maka ia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Maka suatu ibadah yang paling baik seseorang bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca Al-Quran. Dari Farwah bin Naufal rahimahullah, beliau mengatakan, akhadha Khabbab bin Arat biyadi, sahabat Khabbab bin Arat memegang tanganku dan mengatakan, ya Hanah, taqarrab ila Allah bimastata'ta, fa innaka lasta tataqarrabu ila Allah bi syai'in ahabba ilaihi min kalami. Wahai saudaraku, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang engkau mampu, dan sesungguhnya engkau tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi
dari perkataannya. معاشر الكرام، إن قدر القرآن وفضله هو بقدر الموصوف به وفضله، فالقرآن كلام الله وصفته، وكما أنه تبارك وتعالى لا سمي له ولا شبيه في أسمائه وصفاته، فلا سمي له ولا شبيه له في كلامه، فله تبارك وتعالى الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته، ولا يشبهه شيء من خلقه، ولا يشبه هو تبارك وتعالى شيء من خلقه، تعالى وتقدس عن الشبيه والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين كالفرق بين الخالق والمخلوقين. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه، وذلك أنه منه. وقد روي هذا اللفظ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن رفعه لا يثبت، كما أوضح ذلك الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد وغيره من أئمة العلم. أما معناه فحق لا ريب فيه، ولا ريب في حسنه وقوته واستقامته وجمال مدلوله، وقد استشهد أهل العلم لصحة معناه بنصوص عديدة، بل إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى جعله عنوانا لأحد تراجم أبواب كتابه فضائل القرآن من صحيحه، فقال في الباب 17 من باب فضل القرآن على سائر الكلام. Sesungguhnya kemuliaan Al-Quran dan keutamaannya sesuai dengan keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, maka tidak ada yang sama dan tidak ada yang serupa dengan Allah dalam ucapannya dan perkataannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kesempurnaan yang mutlak dalam zatnya, dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang serupa dengan, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak menyerupai sesuatu apapun dari makhluknya. Maha suci Allah dari permisalan dan persamaan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan perbedaan antara kalamullah, perkataan Allah, dan perkataan para makhluk seperti perbedaan antara khalik dan makhluk, seperti perbedaan antara pencipta dan yang diciptakan. Berkata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah: fadlul Qur'an ala sairil kalam kafadlir rabbi ala khalqihi wa dhalika annahu minhu. Keutamaan Al-Quran dibandingkan dari seluruh perkataan yang lain seperti keutamaan Allah Tabaraka wa Ta'ala atas seluruh makhluknya, karena Al-Quran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan juga telah diriwayatkan lafaz ini secara marfu' kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi riwayat ini tidak sabit dan tidak sahih, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad. Juga selainnya dari para ulama menjelaskan bahwa ini tidak sahih sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun maknanya maka benar dan tidak ada keraguan dalam makna dari ucapan beliau, karena tentu tidak diragukan kekuatan, keindahan dan kelurusan dari makna yang telah diucapkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, karena makna ini sesuai dengan nas-nas yang sangat banyak sekali. Bahkan Imam Al-Bukhari rahimahullah menjadikan hadis ini, ucapan beliau, ucapan Abu Abdurrahman, sebagai unwan dari terjemah bab kitab Fadail Quran dalam kitab sahih beliau. Berkata Imam Bukhari rahimahullah dalam bab 17, bab Fadlul Quran ala sairil kalam, keutamaan Al-Quran dari seluruh perkataan-perkataan yang lain. Ini merupakan judul salah satu bab dari kitab Sahih Al-Bukhari, dan beliau menjelaskan dalam
hadis ini dalam bab ini ada 2 hadis yang mulia. وأورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثين عظيمين. الأول حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح فيها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. قال ابن كثير في كتاب فضائل القرآن، وهو عبارة عن شرح مختصر وعظيم الفائدة لكتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري، قال: ووجه مناسبة الباب لهذا الحديث أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجودا وعدما، فدل على شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan 2 hadis dalam bab ini, yaitu bab fadlul Quran ala sairil kalam, keutamaan Al-Quran dibandingkan seluruh perkataan-perkataan yang lain. Yang pertama hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah ta'muha tayyib wa rihuha tayyib, wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah ta'muha tayyib wa la riha fiha, wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an mathalur rayhanah rayhuha tayyib wa ta'muha mur, wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah ta'muha mur wa la riha laha." Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujjah yang rasanya enak, baunya juga enak. Dan perumpamaan seorang mukmin, seorang beriman yang tidak membaca Al-Quran seperti tamrah, seperti kurma yang rasanya enak akan tapi tidak ada baunya. Dan permisalan seorang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihanah yang baunya enak akan tetapi rasanya pahit. Dan permisalan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti hanzalah, buah hanzalah yang rasanya pahit dan tidak ada baunya. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Fadail Quran, yaitu penjelasan secara ringkas keutamaan dan faidah membaca Al-Quranul Karim dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, wajhu munasabatil bab li hadzal hadits anna tibar raihati dara ma'al Qur'an wujudan wa adama, fadalla ala syarafihi ala ma siwahu minal kalamis sadir minal barri wal fajir. Dan kenapa disebutkan hadis ini dalam bab keutamaan Al-Quran? Karena enaknya atau harumnya bau itu sesuai dengan adanya Al-Quran atau tidak adanya dalam diri seseorang. Maka ini menunjukkan kemuliaan Al-Quran dari perkataan-perkataan selainnya yang keluar dari seorang yang baik atau seorang yang tidak baik. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود، فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين. قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذاك فضلي أوتيه من شئت. قال ابن كثير رحمه الله: مناسبته للترجمة أن هذه الأمة مع قصر مدتها فضلت الأمم الماضية مع طول مدتها، كما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. في المسند والسنن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم القرآن الذي شرفه الله على كل كتاب أنزله وجعله مهيمنا عليه وناسخا له وخاتما له، لأن كل الكتب المتقدمة نزلت إلى الأرض جملة واحدة، وهذا القرآن نزل منجما.
بحسب الوقائع لشدة الاعتناء به وبمن أنزل عليه، فكل مرة كان نزوله كنزول كتاب من الكتب المتقدمة. Adapun hadis yang kedua yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab fadlul Quran ala sa'ril kalam, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innama ajalukum fi ajali man khala minal umami kama baina salatil asri wa maghribis syams wa mathalukum wa mathalul yahud wan nasara kamathali rajulin ista'mala ammalan faqala man ya'malu li ila nisfin nahar ala qirat فعملت اليهود فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر فعملت النصارى ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراتين قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من حقكم قالوا لا قال فذاك فضلي أوتيه من شئت. Arti hadis ini adalah sungguhnya ajal kalian dan ajal dari orang-orang yang umat-umat sebelum kalian seperti antara salat asar dan waktu maghrib atau waktu tenggelamnya matahari, dan permisalan kalian dan permisalan Yahudi dan Nasara seperti seseorang yang menggunakan pekerja, kemudian ia mengatakan, siapa yang bekerja untukku sampai pertengahan hari maka aku akan berikan satu kirat. Maka orang Yahudi pun melakukan pekerjaannya. Kemudian berkata lagi orang tersebut, man ya'malu li min nisfi nahar ila al-'asr, siapa yang bekerja untukku dari pertengahan siang sampai waktu asar, maka orang-orang Nasara pun beramal. Kemudian kalian umat Muhammad bekerja mulai dari asar sampai maghrib dengan upah 2 qirat. Kemudian al-Yahud dan Nasara mengatakan, nahnu aktsaru amala wa aqallu ata', kami lebih banyak beramal namun lebih sedikit ganjarannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal zalamtukum min haqqikum, apakah aku menzalimi atau mengurangi dari hak kalian? Mereka mengatakan la, tidak. Maka Allah mengatakan, fadzaka fadli utihi man syi'tu, itu adalah karuniaku, aku berikan siapa yang aku kehendaki. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, dan kesesuaian terjemah atau judul bab ini dengan hadis ini, yaitu umat ini meskipun pendek waktunya, pendek ajalnya, namun mengungguli umat-umat sebelumnya, ya, walaupun umur mereka pendek, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dalam musnad dan sunan dari Bahas bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum tuwaffuna sab'ina ummah antum khairuha wa akramuha 'ala Allah, kalian mengungguli 70 umat atau seperti dengan 70 umat, kalian yang terbaik dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan umat ini mendapatkan keunggulan seperti ini, keutamaan seperti ini karena berkah Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dari seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, dan penghapus serta penutup risalah-risalah sebelum kitab Al-Qur'an, karena semua kitab-kitab yang turun ke bumi itu diturunkan sekaligus. Adapun Al-Qur'an maka diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi dan sesuai dengan kondisi yang terjadi ketika Al-Quran tersebut diturunkan atau ayat tersebut diturunkan, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan sekaligus. وأعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارى، فاليهود استعملهم الله من لدن موسى إلى زمن عيسى عليهم السلام، والنصارى من ثم إلى أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم استعمل أمته إلى قيام الساعة وهو المشبه بآخر النهار، وأعطى المتقدمين قيراطا وأعطى هؤلاء قيراطين ضعفي ما أعطى أولئك، فقالوا أي ربنا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، فقال هل ظلمتكم من أجركم شيئا؟ قالوا لا،
فذاك فضلي قال فذاك فضلي أي الزائد على ما أعطيتكم أوتيه من أشاء كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Dan umat terdahulu yang paling banyak yaitu Yahudi dan Nasara. Maka Yahudi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan Taurat dari zaman Musa sampai zaman Isa alaihissalam. Kemudian Nasara mulai dari diutusnya Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umat ini beramal sampai qiyamus saah, sampai kiamat terjadi. Dan inilah yang dimiripkan dengan akhirun nahar, yaitu di waktu sore hari, karena umat ini adalah umat terakhir dan setelahnya akan terjadi kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan umat-umat sebelum umat Muhammad satu qirat, yaitu satu qirat pahala. Adapun umat Muhammad mereka diberikan dua qirat, yaitu 2 kali lipat apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat sebelumnya. Maka umat-umat sebelumnya itu Yahudi dan Nasara pun mengatakan, Rabbana ma lana aktsaru amala wa aqallu ajra. Wahai Tuhan kami, kenapa kami lebih banyak beramal namun lebih sedikit pahalanya? Maka Allah mengatakan, hal zalamtukum min ajrikum syai'a, apakah aku kurangi dari upah kalian sedikit pun? Mereka mengatakan, la, tidak. Qala fadzaka fadli ay az-zaid ala ma ataitukum, itu adalah karuniaku yang lebih dari apa yang aku berikan kepada kalian, yang aku berikan kepada umat Muhammad, aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nura tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Allah akan memberikan kalian 2 kali lipat dari rahmatnya dan menjadikan untuk kalian cahaya yang kalian berjalan dengannya, dan Allah akan mengampuni kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Li'alla ya'lam ahlul kitab alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah, agar ahlu kitab mengetahui bahwasanya mereka tidak mampu untuk menguasai sedikit pun dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, dan wa annal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha, dan sungguhnya karunia Allah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah pemilik karunia yang agung dan sangat banyak. Innal wajib علينا معاشر المستمعين الكرام أن نعظم القرآن الكريم الذي هو مصدر عزنا وسبيل سعادتنا، ونحفظ له منزلته ومكانته ونقدره حق قدره ونعمل به. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله، فإنما القرآن كلام الله. ويقول رضي الله عنه: القرآن كلام الله، فمن رد منه شيئا فإنما يرد على الله. والآثار في هذا المعنى كثيرة، فنسأل الله الكريم أن يعمر قلوبنا بحب القرآن وتعظيمه وتوقيره والعمل به، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kewajiban bagi kita semua adalah mengagungkan Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'an adalah sumber kemuliaan kita, adalah jalan kebahagiaan kita, dan hendaklah kita menjaga kedudukan Al-Qur'an dan memuliakan Al-Qur'an sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, dan kita berusaha mengamalkan isi dari Al-Quran dan kandungannya. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbu Allah falya'rid nafsahu 'ala al-Qur'an, fa in ahabba al-Qur'an fa huwa yuhibbu Allah, fa innamal Qur'an kalamullah." Barang siapa yang ingin mengetahui bahwasanya ia mencintai Allah, maka hendaklah ia melihat keadaannya dengan Al-Quran.
apabila dia mencintai Al-Quran, berarti dia mencintai Allah, karena sungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan Allah Azza wa Jalla. Juga beliau berkata radhiyallahu anhu, Al-Quran kalamullah, faman radda minhu syai'an fa innama yaruddu 'ala Allah. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, maka barang siapa yang menolak sedikit pun atau satu ayat pun dari Al-Quran, sungguhnya ia telah menolak Allah Azza wa Jalla. Dan athar-athar yang semakna dengan dua athar ini sangat banyak sekali. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memakmurkan hati-hati kita dengan cinta kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengagungkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan menjadikan kita ahlul Quran, yang merupakan ahlullahi wa khassatuhu, keluarga Allah dan orang-orang yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jazakumullah khair ya Fadilat Syekh, barakallahu fiik. Dan demikian jazakumullah khair pada Ustaz Iqbal yang telah menerjemahkan. Ada beberapa waktu yang tersisa, kami akan hadirkan beberapa pertanyaan, dan bagi pendengar juga yang ingin bertanya, dan pemirsa Roja TV di line telepon 0218236543. Kami akan angkat satu pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Mohon nasihat dari Fadilat Syekh, mana yang lebih utama bagi seorang tua yang saya sudah sepuh, apakah memperbanyak